Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda dengan berbagai macam tema dan topik, sekaligus dengan menghadirkan narasumber yang sesuai dengan tema yang kita angkat. Saya sapa dulu Anda yang berada di Samarinda, yang ada di Tenggarong, atau yang ada di Kutai Timur. Semoga Anda selalu bisa menikmati acara-acara kami dan bisa menambah wawasan, termasuk juga bisa menghibur Anda di sela-sela kebahagiaan Anda di rumah Anda. Nah, pemirsa PKTV, seperti biasa kita mengundang narasumber karena kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, ya, yang di Bontang khususnya ya, dan mungkin persoalannya juga sama di beberapa daerah yang lain. Dan ini bagaimana kita mencoba mengangkat sebuah tema, yaitu menjamin ketersediaan dan kualitas air. Nah, ini satu hal kebutuhan yang sangat vital, yang Anda pun di rumah setiap hari harus menikmati apa yang terkait air ya, apa yang hari-hari bisa air yang digunakan di rumah Anda. Nah, ini saya menghadirkan, atau kami PKTV kedatangan tamu dan menghadirkan ya. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Direktur Perumda Tirta Taman Kota Bontang. Betul Pak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Suramin Ya, di PKTV. Lama sekali Pak Direktur tidak berdialog, tapi kali ini kita diskusi kembali tentang tema kita yang kita angkat tadi malam, yang kita angkat ya. Dan di samping kiri beliau ada Pak Dadi Gunawan. Apa kabar Pak Dadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di PKTV Pak Dadi. Pak Dadi ini adalah Manajer Administrasi Umum Perumda Tirta Taman. Nah, persis seperti apa tema kita yang kita angkat, yaitu menjamin ketersediaan dan kualitas air. Tentunya Anda yang di wilayah Bontang, mungkin dalam beberapa hari kemarin, mengeluhkan ada beberapa daerah yang airnya tidak ngalir dan terpaksa harus mencari air di sungai. Kalau nggak salah ada berita seperti itu. Nah, itu memang terjadi ya di beberapa daerah. Nah, ini maka kita mencoba untuk menyampaikan kepada beliau, siapa tahu beliau memang punya jawaban yang bisa menjawab ya, yang pasti sudah bisa menjawab apa yang Anda keluhkan tadi. Nah, seperti itu. Tentunya semua punya alasan. Jadi jangan sampai ini akan menjadi satu hal yang viral, yang sehingga kita selama ini dilayani dengan baik, terus satu hari saja tidak dilayani dengan baik, terus Anda menganggap semuanya jadi jelek gitu kan, nggak seperti itu. Padahal kita setiap hari juga ternyata menikmati kualitas tersebut. Nah, seperti itu Pak Direktur, kira-kira bagaimana kondisi sekarang gini? Kalau kemarin ada beberapa yang mungkin ada persoalan gitu ya, dan memang ini dikeluhkan oleh masyarakat banyak. Nah, saya ingin menyampaikan secara global dulu Pak Suramin, bagaimana kondisi sekarang ini dan kenapa kira-kira kemarin ada hal-hal yang mungkin dikeluhkan oleh masyarakat. Silakan Pak Suramin dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang saya hormati pemirsa PKTV TV di mana berada, Ya. Dan yang tidak kalah penting yang saya hormati pelanggan Perumda Air Minum Tirta Taman Kota Bontang yang menjadi mitra kita, dan tentunya ini menjadi salah satu pelanggan yang betul-betul kita lakukan untuk berusaha spesial untuk pelayanannya. Ya, mungkin dengan tema pertama memperbaiki tentang kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan, dan bagaimana untuk jangka pendek upaya-upaya yang dilakukan, jangka menengah dan jangka panjang.
Terima kasih pertama dan permohonan maaf selalu saya sampaikan terkhusus kepada pemirsa dan terkhusus juga kepada pelanggan Perumda Tata Kota Bontang, yang mana tentunya memang sebelum kita menjawab atau mungkin memberikan gambaran terhadap pelanggan kita, tentunya Perumda Tirta Taman Kota Bontang sejak beberapa tahun yang lalu kita juga mungkin paham bahwa pelayanan Perumda Tirta Taman Kota Bontang itu mengalami kondisi pertama masih bergilir. Bergilir bahkan 3 hari sekali, belum tentu dapat kepastian. Yang kedua tentunya pelayanan juga masih terbatas, tentunya juga itu juga tantangan yang tentunya jangka pendek dan menengah ini perlu bagaimana pelayanan ini semuanya punya hak yang sama, yaitu mendukung program pemerintah Kota Bontang melalui sektor ekonomi dan untuk membaiki kualitas kesehatan, bahwa air bersih itu memang sangat vital dan pokok ya. Tentunya untuk dari sisi produksi kita jangka pendek ini yang jelas kami tekankan perbaikan dari sisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Dari sisi kualitas, alhamdulillah memang tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa di titik-titik tertentu bahkan juga mengalami kekeruhan. Itu artinya kalau dulu itu bahkan untuk shutdown atau pembersihan pabrik itu bisa dilakukan sampai 6 bahkan 7 bulan sekali. Alhamdulillah dengan adanya kami punya program itu kita wajib 3 bulan sekali kita lakukan pembersihan pabrik. Jadi lebih pendek durasinya karena supaya tentunya kualitas ini kita jaga. Satu, yang kedua, memang tidak dipungkiri juga ada beberapa wilayah pelayanan atau mungkin titik-titik tertentu itu juga mengalami kualitasnya juga mungkin pas buka pertama ada kekeruhan. Nah itu juga kalau shutdown harapan kita juga tentunya tandon-tandon yang ada di masyarakat itu juga perlu dibersihkan. Nah, di sini juga kadang-kadang terjadi miss. Begitu datang air bersih, tandonnya masih kotor, digerojok atau mati kedat aliran, turbulen, akhirnya karena kekeruhan, buka keran keruh. Yang kedua, ada juga dari sisi posisi kondisi jaringan kita. Pelanggan tidak semuanya posisi selalu sistem loop, tapi ada yang sistem tertutup, yaitu di ujung pipa. Itu juga biasanya di ujung pipa itulah yang akhirnya menjadi endapan atau numpuk, ada yang tahu. Nah ini sekarang punya program yang namanya kita membuat sistem washout atau untuk drain. Sebelum masuk ke pelanggan kita lakukan pembuatan washout ini, kita drain dulu supaya tidak langsung masuk ke pelanggan. Ini salah satu program kita untuk memperbaiki kualitas. Nah, alhamdulillah memang kalau dari sisi dari pabrik itu kualitasnya baik. Dan ketentuannya juga Permenkes ya mungkin yang sudah kita lakukan, dan kebetulan yang ke lapangan memang termasuk ada beberapa permasalahan. Salah satu tadi bila mana ada lakukan shutdown itu pasti ada juga sisa-sisa di dalam pipa, itu juga bisa terikut, tapi durasinya tidak terlalu panjang. Yang kedua itu tandon, yang ketiga salah satu juga posisi jaringan kita belum sistem loop. Nah inilah upaya kita sudah melakukan loop dan kita perbanyak untuk pembuatan fasilitas washout. Untuk tempat bila mana ada kekeruhan langsung kita buka, kita drain, kita flushing, langsung dia kembali. Nah ini sistem program untuk perbaikan kualitas. Nah kontinuitas, alhamdulillah memang di Bontang ini bukan istilahnya asing. Ini dikenal baik dari sisi provinsi maupun pusat bahwa Bontang ini satu-satunya kesulitan itu mendapatkan sumber air baku. Kita murni untuk kondisi saat ini, kita sumur air bawah tanah semuanya. Dan di situ biaya operasionalnya cukup tinggi, bahkan juga kandungan parameter air baku sendiri sangat ekstrim, yaitu Fe-nya sampai 80 ppm dan sebagainya. Itu memerlukan proses yang cukup baik, dan sistem itu dari sisi kualitasnya juga kita jagalah untuk operasional, WTP dan sebagainya. Nah, itu salah satu untuk menjaga dari sisi kualitas. Dan alhamdulillah memang kita dari pusat bahwa kita juga mendapatkan artinya itu perhatian khusus baik dari pusat maupun daerah ini. Kita bagaimana untuk kedepannya
di selain air baku sumur bawah tanah ini, kalau bisa kita harus secepatnya mendapatkan sumber air permukaan. Itu untuk jangka menengah dan panjangnya. Tapi untuk jangka pendek tetap kita masih berupaya membuat sumur. Nah, memang tuntutan pelanggan ya alhamdulillah dulu yang giliran 2 hari sekali bahkan 3 hari sekali belum tentu kepastian. Sekarang ini alhamdulillah Pak, artinya sudah ada setiap hari, baik di Guntung setiap hari, Luktuan juga setiap hari, bahkan yang tinggal mungkin yang masih ada Bontang Lestari setiap hari, bahkan juga ini yang masih ada di Barang Berbas Tengah. Itu masih 2 zona. Itu pun karena faktor kontur atau topografi yang mungkin perlu memerlukan memang sistem zoning. Itu tadi. Nah inilah upaya-upaya bagaimana untuk mempertahankan dari sisi kebocoran, baik dari sisi kebocoran pabrik maupun kebocoran dari distribusi. Nah, ini juga upaya kita melakukan supaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini air yang sudah istilahnya untuk backwash itu kita daur ulang kembali atau kita recycle. Disinilah salah satu upaya kreativitas maupun juga untuk meningkatkan kuantitasnya. Karena sumber air baku ini sulit sekali, bahkan sekarang sampai perizinannya harus dari Kementerian Pusat. Dulu provinsi, pemerintah Kota Bontang, yang selanjutnya ditarik ke provinsi, begitu provinsi tarik ke pusat. Nah ini betapa sulitnya. Nah tapi dari sisi alhamdulillah untuk beberapa perjalanan tahun ini selalu membaik, dari sisi cakupan layanan juga meningkat, dari sisi kualitasnya juga mulai membaik, bukan baik tapi mulai baik. Mulai baik. Artinya dari sisi kuantitas, alhamdulillah yang dulunya giliran 3 hari bahkan 5 hari, sekarang setiap hari artinya. Dan bahkan juga jam layanan dulu mungkin 18 jam, sekarang rata-rata sudah 22 jam. Nah ini juga salah satu juga upaya interkoneksi untuk jangka pendek ini, kita melakukan pemanfaatan idle kapasitas yang ada di Luktuan maupun di Guntung terintegrasi, jadi supaya saling mengisi dan bisa dimanfaatkan kapasitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini dari sisi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas. Nah, kontinuitasnya kita tentunya berharap banyak kepada peran pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Ini salah satu gagasan yang sudah disampaikan kepada pemerintah, yaitu untuk memanfaatkan bendungan, yaitu Marangkayu, spam regional lintas kabupaten kota, yaitu bendungan Marangkayu. Yang kedua, program yaitu sekarang sudah tinggal perizinan dan sebagainya. Ini masih progres terus. Nah itu salah satu juga yang Indominco, void tambang Indominco, yang mana ini hasil kajiannya bahkan juga dari void ini umurnya yang sudah berusia di atas 10 tahun. Jadi bukan void tambang yang baru gitu dan sebagainya. Nah untuk selanjutnya ini jangka anunya juga masih program jangka menengah dan panjang. Itu rencana ini masih kajian FS, yaitu Bendali Sukarahmat antara spam regional Kutai Timur dan Kota Bontang, yang tadinya spam regional Kukar Bontang, dan ini sekarang Kutai Timur dan Kota Bontang. Ini semua progres dan mudah-mudahan kita berharap secepat mungkin sebagai untuk berkelangsungan untuk program air bersih Bontang ini tentunya juga bisa continue 24 jam dan kualitasnya membaik. Yang jelas kalau continue itu harapan kita pasti kualitasnya juga secara jadwal akan baik. Nah, untuk cakupan layanan, bahkan kami punya program juga, karena ini juga program pusat, bahwa cakupan layanan diharapkan untuk 80%, nah kita baru sekitar 69%, maka dari itu PDAM ini juga tidak kenal untung, rugi pun tetap harus kita lakukan, karena memang memenuhi kebutuhan hajat pokok masyarakat. Contoh untuk jangka pendek, ini termasuk sharing dengan programnya pemerintah Kota Bontang, yaitu untuk melaksanakan pelayanan yang ada di pulau-pulau. Alhamdulillah, alhasil tahun 2022 kemarin, yaitu Pulau Malahing. Sekarang alhamdulillah dengan adanya wisata yang kemarin juga di Dirjen, air kita lancar di sana. Nah, selanjutnya tahun 2023 ini akan dilanjutkan nanti program yaitu terkait pulau juga, yaitu Tihi dan Selangan.
Nah, disinilah tentunya juga di sana masyarakat mendambakan air yang mana juga selayaknya ada yang ada di kota. Bahkan kemarin juga ada yang mungkin beberapa tahun ya yang belum menikmati layanan air, tapi kemarin saya lakukan yaitu antara Polres Bontang atau ini juga mengadakan percepatan penanganan layanan itu melalui mobil tangki. Nah, disinilah Pak. Jadi artinya kami berharap kepada masyarakat Kota Bontang, terkhusus pelanggan Perumda air minum Tirta Tama Kota Bontang. Satu, himbauan kami, bila mana terjadi keluhan baik sisi kualitas, kuantitas dan maupun kebocoran atau peningkatan pakaian, ya itu diupayakan untuk mengadu ke call center yang sudah disediakan oleh PDAM. Ada itu ya? Ya, langsung ada. Yang kedua, untuk menjaga semua kelangsungan Perumda ini mendukung K3, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, tidak lepas peran pentingnya kedisiplinan pelanggan kita untuk membayar air tepat waktu. Tepat waktu. Ya, demikian. Terima kasih untuk sementara ini kita juga. Ya, terima kasih Pak Suramin. Cukup lengkap sekali kalau kita tarik judul menjamin ketersediaan dan kualitas air. Maka tadi satu persatu sudah dijabarkan oleh beliau. Kalau kita bicara bagaimana beliau atau PDAM menjamin ketersediaan, maka ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kita sudah bicara jangka panjang, maka kita harus optimis apa yang akan dilakukan nantinya. Saat ini ada beberapa sedang dilakukan DED, kalau untuk yang void ya, dan itu sudah proses Pak ya. Terus untuk Bendali juga masih FS ya. Saya pikir ini sesuatu yang memang harus kita sama-sama perjuangkan untuk persediaan air di masa yang akan datang, karena semakin banyaknya penduduk yang akan menikmati, tentunya persediaan harus lebih banyak. Dan pada saat kita bicara kualitas, tadi beliau sudah sampaikan kualitas air ada beberapa hal yang saat ini sedang dilakukan, dan kalaupun itu saat ini sedang kurang baik gitu ya, maka ada beberapa hal juga tadi yang disampaikan alasannya. Mungkin pada saat shutdown gitu ya, shutdown suatu hal yang wajar, harus dibersihkan setiap rutin. Kalau dulu bisa 3 bulan, dulu 7 bulan ya, terus menjadi 3 bulan sekali, karena ini sangat menjaga kualitas dari air tersebut. Terus yang kedua mungkin karena, nah ini juga perlu menjadi perhatian Anda pada saat tandon Anda itu lama tidak bersihkan, terus tiba-tiba ada air kosong itu yang akhirnya mengendapkan ya, terus ada air ngalir dan dia akhirnya terburai. Nah, pada saat terburai Anda nyalakan, pastikan kotor, karena apa yang Anda di endapan di tandon itulah yang terburai, itu yang ngalir ke Anda. Nah, yang ketiga mungkin karena kerannya yang posisi pipa, jaringan pipa yang mungkin ada kotorannya, dan disitulah yang ujungnya itu ya bisa kan numpuk itu ya, pada saat kena aliran terus dia mengotori itu. Nah, kemungkinan itu yang menjadi alasan beliau, sehingga saat ini yang selalu kita dengar baik di media sosial maupun langsung di masyarakat terkait kualitas, nah ini sudah terjawab. Nah, sekarang nanti kita pantau terus kira-kira harus seperti apa. Maka tadi beliau membuat sebuah kotak keluhan seperti itu, pengaduan. Nah, silakan kalau ada yang ingin mengadukan terkait kualitas maupun hal-hal yang lain gitu, mungkin bisa langsung ke PDAM. Nah, ini ada Pak Dadi juga di sini yang menemani. Mungkin sebelum Pak, saya tambah sedikit. Silakan. Oke. Mungkin tadi belum sempat menjawab pertanyaan dari Bapak tadi terkait pengambilan air yang ada di sungai. Seyogjanya itu mohon maaf kemarin kejadian yaitu 2 kali 24 jam. Saya juga tidak ada hentinya karena memang harus segera selesai, bahwa itu membuktikan diameter pipa 16 inci yang besar yang besar itu mengalami korosif, dan di situ ada water meter yang harus kita bongkar. Maka dari itu kemarin supaya dalam kondisi pipa jaringan itu kosong, salah satu fasilitas yang ada di kemarin diambil masyarakat itu sebenarnya fasilitas bukan air bocor, bukan, tapi sengaja dibuang. Karena untuk menurunkan level air yang ada untuk perbaikan yang dari Artinya kita gelontor, kita drain, kita kuras. Nah, kita buka ketepatan aja karena kondisi air dimatikan, ada kesempatan air jernih diambil. Tapi itulah mungkin menjadi, mohon maaf artinya itu miss tadi, kalau memang toh itu di pirate,
itu sebenarnya air layak cuma dibuang. Karena kalau tidak dibuang, kita tidak bisa mengerjakan artinya tanpa ada air ya. Karena di situ juga genangan air cukup besar, maka dari itu di jaringan itu di drain atau dikosongkan supaya kita mudah untuk membuangnya. Itu Pak, terima kasih, ini tambahan aja. Ya, ini penting sekali karena kalau nggak dijelaskan kayaknya liar ya kemarin ya. Seolah-olah air mati sekian hari, terus terpaksa masyarakat harus mengkonsumsi air sungai. Karena sudah viral itu gambar-gambarnya. Nah ini ada penjelasan beliau, maka itu menjadi jawaban sehingga Anda semakin memahami kondisi yang ada. Nah terima kasih Pak Suramin. Terima kasih. Ya karena ada Pak Manajer juga ini di sini. Maka pertanyaannya yang awal mesti gini Pak, keluhan masyarakat yang selama ini mungkin sudah diadukan gitu ya. Bagaimana, apakah langsung ditindaklanjuti atau mungkin ada proses-proses tertentu sehingga masyarakat ini yang mengeluh tidak kecewa gitu dengan apa yang dilakukan oleh PDAM. Silakan Bang Badani bisa nanti ditambahkan oleh Pak Suramin. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin sedikit menambahkan tentang upaya kita meningkatkan kualitas air. Bahwa PDAM itu sendiri sudah mempunyai program untuk menjaga kualitas air, yaitu kita melakukan rutin kegiatan perawatan atau pengurasan instalasi pengolahan kita. Memang dalam 2023 ini kita sudah melakukan kegiatan itu di beberapa WTP. Nah, kita memiliki 7 WTP, instalasi pengolahan kita. Yang terbesar ada di Jalan Brigjen Cantamso atau Ex Bayangkara. Terus ada di Kanaan. Yang berikutnya ada di Brebes Tengah. Nah, setelah itu ada di KS Tubun. Nah, setelah itu ada juga di Lotuan. Dan di Guntung. Serta di Bontang Lestari. Nah, beberapa waktu yang lalu sejak bulan Januari, Februari, karena kita melakukan rutin kegiatan setiap 3 bulan, nah kita sudah lakukan yang pertama kemarin adalah kegiatan di Lotuan, di WTP Lotuan. Setelah itu kita bergeser ke Guntung, setelah itu di Kanaan, nah setelah itu berlanjut ke KS Tubun. Jadi setiap 2 minggu sekali kita melakukan kegiatan instalasi itu. Kenapa di 5 WTP ini harus berurutan? Karena sudah menjadi pelayanannya menjadi satu. Karena ada tadi Pak Dr. saya nyampaikan, ada idel yang memang kita harus maksimalkan sehingga instalasi ini terjadi interkoneksi. Nah kita lakukanlah perawatan. Nah kebetulan memang kemarin di KS Tubun, siokianya perencanaan kita awal kita itu adalah direncanakan jam 6 atau jam 7 sore sudah bisa kita operasionalkan dengan melakukan pengoperasian atau beroperasi kembali, tetapi sering waktu berjalan karena memang ada utilitas yang harus kita selesaikan karena terjadi kebocoran, nah sehingga perawatan itu menjadi panjang seperti itu. Ini upaya kita untuk meningkatkan kualitas. Nah setelah itu minggu kemarin juga kita melakukan perawatan di Brebes Tengah. Jadi memang dengan ada kegiatan ini, ya kami dapat memohon kepada masyarakat pelanggan untuk dapat pertama mengantisipasi pada saat sebelum kegiatan untuk dapat menampung air. Jadi kalau distribusi kami sudah berjalan setiap hari, ya jangan berpikir juga air itu bisa konsisten terus karena sewaktu rutin kita 3 bulan pasti ada kegiatan perawatan. Nah sebenarnya tidak hanya perawatan PDAM, juga perawatan pihak support kita dalam hal ini seperti PLN, mereka juga melakukan tindakan perawatan. Nah, sementara kita memerlukan power terbesar kita itu dari power PLN sendiri, walaupun kita punya cadangan tetapi tidak menutupi kekurangan power kita. Nah, ini juga perlu perawatan. Makanya harus antisipasi itu untuk mengantisipasi pada saat PDAM melakukan kegiatan perawatan. Nah, insya Allah minggu depan juga kita akan lakukan perawatan lagi, yaitu khususnya sesuai dengan rencana kita. Mungkin minggu depan adalah WTP Bayangkara. Bayangkara ya, yang Indo itu ya. Indo. Nah, setelah itu nanti bergeser ke Bontang Lestari. Nah, kami juga berupaya sudah dengan media sosial yang saat ini cukup tersedia. Nah kami memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu untuk mengumumkan menyampaikan baik lewat Facebook, lewat WA kami maupun lewat media-media sosial online dan jaringan RT gitu biasanya. Dan yang sistem konvensional kami juga tetap jalan juga kami. Jadi konvensional itu mungkin bagi masyarakat yang karena air ini penggunanya bukan hanya
zaman now tetap ada juga ibu-ibu, Iya, orang tua yang memang Masih usia seperti ini. Nah, kami juga melakukan konvensional, yaitu pemberitahuan lewat sarana-sarana ibadah di masjid pada saat sholat Jumat, itu kita lakukan pengumuman untuk supaya bapak-bapak yang hadir bisa menyampaikan kepada ibu-ibu Iya. pendapat mengetahui tentang kegiatan itu. Dan juga di RT juga kami sampaikan. Ini bentuk bahwa kami memaksimalkan informasi itu. Jadi mungkin itu yang dapat yang saya tambahkan. Nah, terus juga untuk pengaduan kami juga membuka call center kami, yaitu selama 18 jam kami standby dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Itu kami menyediakan front office kami, frontliner kami menerima laporan langsung, maupun bagi masyarakat yang memang tidak bisa datang bisa menyampaikan di telepon ataupun di Facebook kami juga kami memfasilitasinya itu. Cuma kami himbau pada saat melaksanakan laporan untuk dapat melengkapi sejelasnya supaya kami bisa secepatnya untuk menindaklanjuti. Menggunakan kami langsung melakukan eksekusi karena memang sudah pesannya atau amanahnya Pak Direktur, setiap ada keluhan itu kita segera harus melakukan tindak lanjut ke lapangan. Karena mengantisipasi tadi kalau misalnya yang keluhan yang posisi pelanggan di ujung-ujung pipa, karena yang pada saat sadon, pada saat kita selesai perbaikan atau pembersihan, pada saat air mengalir, nah mungkin ada air-air atau kualitas air yang terkurung. Nah ini harus kita lakukan backwash ataupun penggelontoran. Dan jadi itu mungkin fasilitas-fasilitas dan juga informasi pengaduan juga sudah ada di rekening atau di lembaran-lembaran pelanggan saya membayar, itu juga sudah kami sampaikan. Nah terus juga fasilitas penyediaan loket-loket kami juga sudah memberikan kedekatan kepada masyarakat, khususnya saat ini tidak hanya untuk loket konvensional sendiri, kami menyediakan ada di kantor pusat yaitu di Jalan Bayangkara dengan jam-jam tertentu yaitu Senin sampai Jumat. Hari Sabtu kami juga membuka loket kami. Karena memang ini tantangan yang harus kami terima. Terus juga ada loket di mall pelayanan publik di Pasar Rawa Indah. Terus di loket Lotuan juga kita sediakan di situ. Nah, terus kita bekerja sama juga dengan kantor pos. Nah ini juga kantor pos sedemikian rupa jaringannya, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita cukup jauh. Sementara dengan bank juga ini masih dalam proses, kita saat ini kita bekerja sama dengan Bank Kaltentara, sistem online juga bisa, sementara dengan bank-bank pemerintah yang lain juga dalam proses untuk pekerjaan saat ini mencari nasabah yang memang membutuhkan fasilitas itu. Nah mungkin itulah bentuk-bentuk kami memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi yang jelas mau untuk lebih baik ini belum bisa maksimal, tetapi itulah upaya kami karena memang kita keterbatasan dengan sumber air baku kita, air bawah tanah ini kan juga perlu kita bijaksana untuk menggunakannya seperti itu. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Jadi sekarang punya 7 WTP. Kalau kita mengambil tema menjamin ketersediaan, maka tadi yang dilakukan adalah membuat interkoneksi. Nah kira-kira kalau sekarang nih salah satu contoh, dalam beberapa hari nanti akan ada pemadaman atau perbaikan di induk gitu ya. Kira-kira dampak yang akan terkena daerah mana itu Pak? Ya, terima kasih Pak Teguh yang sekian kalinya. Pertama ini yang akan dilakukan jangka pendek ini di Brigjen Kaptamso. Salah satu contoh itulah ya, anggap aja ya. Artinya itu mungkin yang terdampak sekali karena sebagai sporting saja tidak terlalu signifikan. Karena artinya Bontang Kuala, daerah Bontang bawah sudah ada sendiri. Ada KS Tubun, bahkan Berbas sendiri, Berbas pantai, Tanjung Laut, termasuk Berbas Tengah itu kayak WTP 01 yang di Berbas, bahkan yang KS Tubun itu termasuk Juanda Tanjung Laut Indah sudah tercover. Nah untuk yang di Kanaan ini juga tersendiri. Nah kalau untuk Lokuan, Buntung, Bontang Lestari itu hal yang ini artinya tidak ada masalah. Terpisah dia. Ya artinya toh kalau ada pemadaman kemungkinan yang terburuk itu ya 2 atau 3 hari itu performa mengembali ke normal kembali. Tapi kalau untuk pelaksanaannya kita kalau namanya shutdown itu pengurasan lumpur. Elektrikal, mekanikal, mungkin panel-panel itu tegangan tinggi, 3 pas itu kita harus kuasi supaya breakernya baik dan sebagainya. Mungkin ada katup-katup yang perlu dibersihkan.
Ada ya, hal-hal yang seperti itulah mungkin kita lakukan percepatan juga. Pak Teguh. Jadi percepatan tuh kira-kira berapa hari? Jam 7 sampai jam 6 malam, jam 6 sore ya. Sehari saja ya? Iya, sehari saja itu kita lakukan, bahkan tenaga kita sampai 40 orang. Untuk tambahin, kita tambahin, kita perbanyak lah gitu ya. Ya kita tidak menghendaki pertama dari sisi pelayanan kita terganggu, dan kalau itu lama justru kita juga merugi. Nah, iya. Rugi ada dua, rugi operasionalnya, rugi keluhan masyarakat meningkat. Nah, dua-duanya ya. Dirasa jangan aman-aman saja, ini ruginya juga ada ini. Nah, kami terus terang saja juga membentuk tim URC ya, unit reaksi gerak cepat. Maka kalau ada pelanggan baik malam pun itu akan sidak. Oh, malam pun dilayani. Malam pun selalu disidang kita lah ya. Sidang. Ya. Bahkan saya juga berharap saya kadang-kadang ya istilahnya mohon maaf, bukan kami LC ini tetap kita lakukan juga ke lapangan. Bapak sering juga turun kayaknya. Insya Allah, karena bukannya tidak percaya staf, tapi paling tidak kita itu bagaimana memastikan staf, memastikan bahwa pelayanan kita itu ya namanya judulnya perbaikan pelayanan mutu K3, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Bahkan kami menyadari kebutuhan air bersih tidak bisa ditawar dan hitungan detik, menit, jam. Nah, betul. Nah, ini tidak bisa. Tapi ya mudah-mudahan inilah semuanya ini tidak lepas upaya kerja keras, dan insya Allah kami itu kerja tanpa ada koreksi pelanggan atau masyarakat, pemerintah, itu yang kami tunggu juga. Bukan kita alergi, justru kita mengharapkan karena itu masuk ya artinya mohon maaf kalau bisa yang sifatnya membangun. Dan untuk memperbaiki. Betul. Selanjutnya. Betul, supaya kita ini terukur karena kita tidak bisa menilai tanpa ada koreksi dari pihak pelanggan atau mungkin peran dari pemerintah maupun juga stakeholder yang ada. Nah, inilah mungkin PDAM ini kan milik masyarakat, milik pemerintah. Kami operator selaku diberi amanah, insya Allah selalu kita tingkatkan. Bahkan mohon maaf nih sekedar ini ya. Artinya secara nasional pun kita sudah dibaca, apalagi sampai tingkat provinsi. Kinerja kita dari sisi yang dulu buruk, sakit, sekarang sudah sehat. Bahkan juga operasional kita sudah bisa membiayai pemeliharaan sendiri. Cakupan layanan mendekati hampir 70%. Bahkan sekarang sendiri, yaitu artinya mohon maaf dari sisi cakupan layanan sampai mulai nyerakat kiri ujung sana perbatasan Kukar sudah kita layani. Bahkan yang pulau-pulau itu tidak lepas juga konsistensi karyawan kita. Karena jaringan itu kita jaga 24 jam. Kalau ada kebocoran tidak langsung saya ditangani, otomatis tidak mungkin buka keran di rumah akan mengalir. Nah, disinilah itu baru dari sisi jaringan. Belum lagi kualitas pabriknya dijaga, performanya karena 24 jam jalan. Begitu juga dari pelayanan kita buka tadi yang sudah disampaikan manajer kami, yaitu pelayanan-pelayanan, dan kita buka biarpun kita libur, justru kita buka karena untuk mendekatkan keluhan maupun percepatan penanganan. Demikian Pak Teguh, sementara yang saya sampaikan. Pemirsa PKTV, saya kira penjelasannya sangat logis ya. Anda bisa mendengarkan langsung. Beliau menjelaskan dengan sangat lancar karena memang persoalannya demikian dan beliau tahu solusinya. Dan saya bisa bayangkan gitu ya, kalau kita yang di rumah lagi butuh-butuhnya air tidak nyala, maka kita pasti akan emosi, akan enggak, karena kebutuhannya tidak tercukupi sehingga berpikirnya macam-macam ya. Ternyata dari penjelasan beliau sangat masuk akal dan beliau menghindari hal-hal seperti itu dengan konsep-konsep yang seperti tadi. Maka ini menjadi salah satu harapan ya bahwa kualitas ke depan semoga akan jauh lebih baik. Nah, seperti apa nanti akan kita coba lanjutkan, tapi kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini masih di PKTV Talk. Pemirsa PKTV, kembali di PKTV Talk, kita membahas tentang ketersediaan dan kualitas air di Kota Bontang, menghadirkan Bapak Suramin, Direktur Perumda Tirta Taman, dan Pak Dadi sebagai manajer pelayanan ya. Beliau sangat kapabel dalam menjawab apa-apa yang selama ini menjadi keluhan lah masyarakat, dan tadi digambarkan
dari mulai bagaimana kondisi saat ini, dan beliau sempat menceritakan sedikit tentang upaya-upaya jangka panjang. Nah, ini akan coba kita gali, termasuk yang saya tadi catat besar-besar adalah ternyata di pulau-pulau pun juga sudah masuk tuh air bersih. Dan mungkin Anda yang di Melahing sudah merasakan, dan ke depan ada di Pulau Gusung dan Pulau Tihi dan Selangan. Nah, ini menjadi suatu formulasi atau inovasi yang cukup yang cukup baik ya. Belum tentu di daerah-daerah yang lain juga bisa merasakan seperti itu. Sementara di kita di Bontang, PDAM sudah bisa mencukupi ketersediaan air di pulau-pulau yang lumayan jauh dari daratan. Nah, ini Anda kalau tidak percaya bisa cek sendiri tuh kalau ke Melahing. Ngucur airnya bersih dan sama dengan yang di rumah Anda. Nah, ini kan luar biasa ini yang mestinya harus dipahami oleh masyarakat Bontang. Bukan karena saya dekat dengan Pak Direktur, tapi memang kenyataannya diceritakan begitu kayak gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ini Pak. Keluhan selanjutnya kalau orang itu membayar bulanan. Kadang-kadang keluarnya selalu gini, sudah airnya ngalirnya tersendat-sendat, bayarnya harus rutin kan gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih agar masyarakat tidak salah-salah. Sebenarnya biaya air itu berapa sih? Kan mungkin bisa ngukur ya. Kita beli tandon segini 5.000, 10.000 ya? Oh 5.000 ya yang ini. Itu segini sekali mandi. Nah ini kita berkali-kali mandi. Berapa biayanya itu dengan kualitas atau dengan pertanyaannya tadi? Silakan Pak Suramin. Terima kasih Pak Teguh, mungkin yang sekian kalinya. Tentunya juga mohon maaf nih. Ini agenda acara yang sangat penting buat PDAM-nya. Karena ini sekaligus juga sosialisasi, bahkan juga untuk sebagai bahan informasi ya. Pertama kalau dari sisi operasional produksi ya. Memang core-nya PDAM ini murni kita jualan air. Jualan air itu kalau orang bisnis gitu ya, mungkin namanya permudah BUMD. Memang kalau PDAM ini ada pengecualian. Kalau BUMD yang lain dituntut profit oriented, kalau PDAM ini sampai kapanpun nggak bisa ya. Karena memang sudah aturan Permendagri-nya pun dari sana itu sudah menunjukkan bahwa itu ada semi sosial. Kalau dari sisi untung rugi sebenarnya kita tidak mengenal rugi. Yaitu rugi pun tetap harus kita jalankan. Suatu contoh mungkin tadi yang dibicarakan pelayanan kita di pulau-pulau itu, mungkin yang seperti contoh kemarin kenapa saya beberapa tahun yang lalu saya sidak dan ini saya sampaikan ke pemerintah bahwa ini juga kebutuhan masyarakat yang harus terlayani. Tarif kita produksi ini termasuk di wilayah Kalimantan Timur termurah. Termurah. Bahkan biaya produksinya operasional itu termasuk kategori tertinggi. Termahal. Maka kami sendiri juga dapat penghargaan Pertamsewat kategori yaitu PDAM sehat, bahwa tantangan berat, risiko tinggi tapi tetap sehat. Biasanya kalau tantangan tinggi operasionalnya berat itu pasti sakit. Nah, disinilah artinya dengan upaya itu kita melakukan efisiensi, termasuk juga kita komitmen pemeliharaan, bagaimana dan sebagainya, dan itulah salah satu yang kita sampaikan. Untuk rugi, maka justru kami mengejar target cakupan layanan kepada pemerintah pusat maupun juga daerah ini, bagaimana untuk mendukung sektor ekonomi supaya baik gitu ya, karena faktor air bersih itu sangat peran sekali mendukung kesehatan, bahwa juga kebersihan lingkungan. Tentunya juga mungkin mendorong ekonomi. Contoh yang di Malahing ini kemarin sebelum kita lakukan pelayanan ke sana, itu per bulan saya tanyakan langsung itu ngecek 350.000 per bulan. Dia pakai tandon Trigen dan Liter. Nah sekarang dengan adanya PDAM masuk, itu bisa menekan kos yaitu hampir 250.000 per bulan. Berkali-kali lipat. Sekarang dari 350 mungkin bayarnya tidak sampai 75.000. Nah, ini kan artinya dengan harga yang relatif murah, harga produksinya 5.000 sekian, kita harga jual di sana rata-rata 2.000. Memang itu kondisinya seperti itu, tidak bisa dinaikkan harga dan sebagainya. Nah, itu ada aturannya ya? Iya, ada aturannya. Nah, kembali kepada Bapak Ibu atau pelanggan kita yang saya hormati, terkhusus bagaimana supaya PDAM lebih baik, kita terus terang saja,
PDAM ini sangat-sangat artinya itu bijak. Bahkan mohon maaf saja, ya kita terus terang saja, kalau listrik 1 hari mati, bahkan mungkin seminggu saja, itu sudah diputus. PDAM 2 bulan itu baru ditutup sementara. Tutup sementara. Bahkan baru 3 bulan, lakukan keempat itu baru tutup total disegel. Nah di sini padahal kita itu biaya ini hitungan menit, hitungan juga bulan ini pasti wajib. Seperti listrik tidak bisa diutang. Bahan kimia operasional seperti kemarin ya ada kebocoran diameter 16 inci itu 2 kali 24 jam 30 orang yang saya kerahkan itu biayanya cukup mahal untuk menjaga kuantitas tadi. Tapi hal itu kita artinya ini tantangan. Tapi insya Allah seperti contoh mungkin kami ngejar cakupan layanan yaitu tentang promosi, yaitu bagaimana masyarakat pelanggan kita yang ada di Bontang ini supaya menikmati air. Ini saya gebyar bahkan bisa cicil. Sudah kami turunkan identik, mungkin mohon maaf bisa di daerah lain itu malah justru naik karena biaya operasional. Mungkin juga material mahal ya, upah kerja mahal, tapi Bontang saya lakukan malah justru turun. Malah turun ya? Malah saya turun dari 3,5 juta sekarang tinggal 2,5 juta. Wow. Dan itu pun juga kami berikan cicilan. Boleh angsur ya? Cicil angsur. Yang penting tanggal 20 Desember lunas. Nah, disinilah kami upaya-upaya inovasi, kreativitas, bahkan kami memahami tentang kebutuhan masyarakat. Dan kami pun yaitu harus ya mohon maaf lah boleh dikata juga pelanggan kita harus memahami tentang cukup bayarlah waktu dengan tepat. Nah justru biaya mahal ini biasanya mohon maaf kalau dilakukan per bulan insya Allah murah. Tapi kalau yang mahal di Mensos mohon maaf itu saya cross check langsung itu rata-rata ada yang sampai 5 bulan bahkan 7 bulan yang baru bayar. Nah inilah sekarang saya himbau. Saya akan melakukan penertiban karena ini juga merupakan temuan dan memang ini untuk meningkatkan kinerja yang sehat. Ini saya lakukan ketegasan tentang regulasi untuk tadi pemakai di atas 3 bulan yang tidak bayar kita lakukan segel. Cukup segel dulu ya. Cukup malu lah, sisanya toleransi lah. Ya. Sedangkan yang lain makanya mohon maaf aja lah ibaratnya HP saja gitu ya. Untuk kalau mungkin hari ini kita bunyi harus beli. Iya. Nah, sedang PDAM sudah 2 bulan bahkan 3 bulan tidak bayar. Sudah dirasakan untuk kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Nah, inilah. Jadi terima kasih dengan momen dialog ini. Mudah-mudahan semuanya jadi hikmah dan berkah buat PDAM terkhusus dan mungkin juga pemirsa yang ada di Kota Bontang. Ya, demikian Pak Teguh. Ya, itu terkait tagihan-tagihan yang mungkin ada yang mengeluhkan, mungkin tidak semuanya ya, ada yang mengeluhkan. Maka tadi jawabannya Anda bisa ukur lah dengan biaya yang harusnya dikeluarkan 350 sampai 300 tadi, 300 sampai 350 ya. Ternyata setelah dialiri jauh berkurang dan sebulan hanya 75 maksimal. Artinya sebenarnya dari contoh situ saja Anda bisa menggambarkan bahwa air kita itu kebutuhan vital tapi biayanya nggak terlalu mahal sebenarnya gitu ya. Dan ini menjadi salah satu ya kita harus berpikir lebih dalam bahwa bagaimana pelayanan atau ketersediaan pelayanan ya yang ada di Bontang ini cukup nyaman, cukup bagus dan bisa melayani segala arah. Nah, sekarang saya coba ke Pak Dadi ini terkait SDM-nya deh yang di dalam. Apakah selama ini dengan jumlah SDM yang ada itu bisa memenuhi pelayanan yang ada di Kota Bontang? Kalaupun ada yang kurang, bagaimana solusinya selama ini kan gitu ya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Teguh. Dengan SDM, ya kami berupaya selalu untuk meningkatkan kualitas SDM kami. Ya, kami lakukan pelatihan serta juga kegiatan-kegiatan. Ada itu ya? Ya, pelatihan yang memang difasilitasi oleh Perpamsi, Perhatian Minum lewat DPD Provinsi, Kalimantan Dinas PUPR juga, Kemendagri, Dirjen Pembinaan BUMD, dan kita lakukan pembinaan, peningkatan pelatihan-pelatihan. Di samping itu juga kita meningkatkan kompetensi, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam hal ini media sosial, yang memang ya anak-anak muda saat ini memang ya untuk kita dorong mengimplementasikan di dalam kegiatan perusahaan kita. Nah, di samping itu juga
ya kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kita juga ada aturan yang mengatur bahwa rasio kepegawaian kita juga harus kita ikutin aturannya 1 berbanding 1000, dalam arti kata 1000 minimal maksimal kita 5 karyawan. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kita masih di 3,5. Jadi perbandingannya dengan karena melakukan efisiensi tadi. Nah, efisiensi itu adalah ujung-ujungnya untuk masyarakat sendiri. Apa itu untuk masyarakat? Supaya tarif air yang masih berlaku saat ini kita masih bisa maksimalkan seperti itu. Nah, tapi kalau sudah terjadi pembiayaan operasional yang sedemikian tinggi, sehingga dampaknya pada lakukan, mau tidak mau penyesuaian tarifnya tarif itu harus kita sesuaikan. Tapi sampai saat ini ya kami masih berupaya untuk memaksimalkan kondisi-kondisi yang ada seperti itu. Nah, tidak kalah penting juga ya kami menghimbau kepada pelanggan untuk dapat kerjasamanya yang sangat kuat. Dalam arti apa itu? Simpel saja, tolong untuk dapat melakukan kontrol pemakaiannya, melakukan evaluasi pemakaiannya. Walaupun secara ekonomi mungkin masyarakat atau pelanggan mampu membayar, tetapi air ini adalah terbatas jumlahnya. Nah, ini juga sangat sama-sama kita harus memahami itu. Nah, bagi yang mungkin terkendala dari segi kemampuan akan kekurangan, nah dengan kurangnya kita melakukan pengawasan atau pengontrolan air, nah sehingga terjadilah peningkatan pemakaian. Contoh seperti mungkin terjadi jaringan persil atau jaringan di dalam rumah yang terjadi kebocoran, karena kita meningkatkan kapasitas, dengan sendirinya air bisa mengalir di keran-keran kita di kamar mandi, tetapi kebocoran juga mengalir. Nah, dengan sendirinya pemakaian akan tercatat tercatat akan lebih karena tadi air sudah mengalir. Nah, ini jadi kami menghimbau kerjasamanya untuk dapat mengontrol setiap bulan 1 kali mungkin melakukan pengontrolan pemakaian yang tercatat dengan yang dirasakan melebihi daripada kewajaran, ini untuk segera melakukan pengontrolan dan segera melaporkan kepada kami untuk dapat kami lakukan fasilitas pengecekannya seperti itu. Nah, ini mungkin yang dapat kami bawakan karena memang air ini ya berbeda dengan fasilitas publik yang lain. Karena kalau publik yang lain ya kalau terjadi kebocoran ya hanya contoh saja mungkin seperti lampu, kalau posisi lampu itu 24 watt menyala 24 jam itu saja kebocorannya. Tapi kalau air selama di jalur itu nyala 24 jam dengan kebocoran diameternya 0,5 inci atau 2 inci, itu akan meningkatkan volume yang lebih besar lagi. Nah, itulah keluhan yang kalau terjadi bukan PDAM yang menaikkan tarif, tetapi asumsi pemakaian yang meningkat. Nah, sehingga pembayaran akan meningkat. Nah, ini mungkin yang salah satunya contoh yang bisa kasus yang terjadi di lapangan. Ya, terima kasih Pak Dede. Jadi secara teknis sudah dijelaskan. Saya menyimpulkan sedikit, kalaupun ada persoalan teknis juga diselesaikan dengan teknis dan jangka waktu yang kira-kira bisa digambarkan itu secepat mungkin ya. Kalau terkait air harga tadi, maka semakin banyak Anda menggunakan pun sebenarnya Anda mampu membayar, tapi persoalannya bahwa ketersediaan air kita kan juga harus untuk sama-sama dan untuk keberlanjutan, kontinuitas kan gitu ya. Nah, maka sekarang kita tanya nih sama Pak Direktur nih, kontinuitas ini tadi ya Bapak sampaikan kita akan berharap void nanti. Atau yang pertama yang semoga bendungan di Marangkayu segera jadi, atau yang ketiga yaitu Bendali Sukarahmat. Dari ketiga pilihan Mbak ini, mana duluan dan mana yang cocok untuk Kota Bontang? Ya, terima kasih. Tentunya ini salah satu program pemerintah ya, baik mungkin karena penyedia air baku ini tentunya tanggung jawab pemerintah, baik mungkin pusat maupun daerah, yang mana kita semua kita gagas dan mungkin ini sudah sampai ke proses DID finalisasi dan bagai yang termasuk Sukarahmat yang terakhir ini sudah FS, dalam proses FS. Nah, ini penanganannya di provinsi. Karena itu salah satu spam regional lintas kabupaten kota, nantinya ke Bontangnya melalui off-take yang ada dan nanti sistemnya nanti acuah. Nah, itu artinya untuk jangka panjangnya ya, untuk jangka menengah dan panjangnya. Nah, kalau dari sisi percepatan sebenarnya saya condong yang lebih cepat Indominggu. Prosesnya sekarang DID ya? Ya, sudah finalisasi DID. Ya, itu ya.
mungkin sekarang mungkin studi larap dan mungkin perizinan dan sebagainya. Dan mungkin dibahas tentang mungkin mudah-mudahan bisa bulan depan ini bisa dilakukan untuk biasa pertemuan-pertemuan. Nah, kita selalu monitor bersama dengan pemerintah daerah itu melalui Bapeda, PUPR, dan itu baik lintas dari ekonomi, pemerintah dan sebagainya. Nah, tentunya pemerintah provinsi juga ini juga untuk mendukung berkelanjutannya ini karena memahami bahwa kebutuhan ini tidak bisa ditoler dan Bontang ini pertumbuhan penduduknya juga ekonominya maju. Artinya kalau maju terus itu jelas harus diimbangi dengan pelayanan air bersihnya. Nah, tentunya di situ alhamdulillah ini kami desak juga dan pemerintah daerah juga tugasnya untuk penyedia sebagai UKL-UPL, mungkin lahan dan sebagainya. Rencana tahun ini akan mendapatkan bantuan 2 unit sumur. Untuk tahun sumur bor ya? Sumur bor, karena memang itu untuk jangka pendek lah ya, jangka pendek, karena sudah kebutuhan ini tidak bisa ditoleransi, jadi artinya di situ. Nah, yang kedua itu juga tahun 2024 nanti paling tidak itu ada 3 atau 4 unit sumur. Nah, artinya sembari sambil menunggu percepatan itu, pemerintah provinsi pun juga sudah paham terhadap kesulitan Bontang. Artinya supaya untuk berkelanjutan dan upaya-upaya kami untuk lobby maupun juga penjelasan data-data teknis segala macam kita sampaikan, presentasi kita sampaikan bahwa itu artinya support dari pusat maupun provinsi juga sangat serius. Jadi ternyata untuk terkait masalah percepatan air permukaan tadi, ya berharap memang yang mana lebih cepat lah ya. Tapi kalau dari sisi kajian itu sebenarnya lebih pada Indominfo. Nah, pertanyaannya, masyarakat pasti kualitasnya seperti apa, Pak? Kan seperti itu terus ya pertanyaannya. Kalau kualitas, ya tentunya diserahkanlah kepada ahlinya. Karena di beberapa daerah katanya sudah berhasil ya? Sudah berhasil, contoh di Kutai Timur. Kutai Timur justru sekarang itu termasuk ranking pertama ya di Kalimantan Timur dan wilayah 3 itu membawai Kalimantan dan Sulawesi, termasuk Kutai Timur baik. Dari sana didukung dengan pertama harga tarifnya baik, bahkan dia sudah dinaikkan tarifnya. Rata-rata sudah 8.000 per kubik, rata-rata. Bontang masih 4.500. Nah, di sana itu justru bantuan dengan void itu yaitu dari KPC. Nah, di sana mungkin ada kalau di Kutim kan ada sungai, ada mata air dari sekerak, ada mata air, bahkan ada void tadi KPC yang sudah bisa dikelola, bahkan diserah terimakan langsung bentuknya nanti air curah yang dikelola untuk PDAM Kutai Timur. Nah, inilah satu contoh, mudah-mudahan Bontang ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota lain yang tentunya ini kita tunggu-tunggu masyarakat Kota Bontang, dan kami selaku operator ini tentunya merasakan sekali. Bahkan saya selalu menggaungkan di tingkat nasional maupun provinsi dan bahwa Bontang sudah diakui kesulitan air Ketaku. Tingkat kinerja alhamdulillah ya itu tadi kita sebenarnya semua sudah melakukan efisiensi kinerja baik. Karena predikat kita yaitu baik dan sehat. Bontang kategori baik dan sehat. Baik dan sehat ya. Alhamdulillah. Jadi tinggal mudah-mudahan mempertahankan ini pelayanan kita ada intinya yaitu bagaimana baik dari sisi di pulau maupun yang di ujung-ujung dengan catatan ayo segera mendaftar menjadi calon pelanggan PDAM. Mudah. Siap. Dan bahkan kita kasih kemudahan dan cicilan dan sebagainya, kasih kemurahan dan cicilan. Ya demikian Pak. Ya, jadi kalau dulu tadi sampingan 69 sampai 80% yang sudah dilayani berarti sisa 20% ya saat ini yang mungkin harus segera mendaftar sehingga bisa merasakan layanan yang diberikan oleh PDAM. Nah Pak, penekanan saja bahwa kalau memang yang diharapkan masyarakat nanti void tambang dan itu kualitas sangat layak gitu ya, kira-kira berapa tahun lagi kita akan menunggu itu? Ya mudah-mudahan kalau secara informasi maupun kajian bersama itu di forum itu tanggapan dari provinsi maupun pusat ini untuk yang Indominfo itu mudah-mudahan tahun 2026 lah ya. Kalau lancar semuanya 2 tahun itu udah ini ya. 25-26. Nah kalau yang mungkin ini yang bisa tukar itu 26-27 dan mungkin perkiraan itu antara itu. Nah kalau untuk yang Bendali Soekarno Rahmat ini
Ini salah satu alternatif yang sementara ini progresnya baru FS. Ya mungkin itulah kami selalu mendorong dan monitor, bahkan kita menyemangati. Mudah-mudahan kita yang artinya memang sangat membutuhkan Kota Bontang untuk air baku ini. Demikian Pak. Ya, kita sudah punya bayangan ya kalau tahun-tahun lalu selalu kita dihantui bahwa ketersediaan air kita ini sangat minim di bawah tanah kita ya. Karena sampai pernah kita baca artikel kita 6-10 tahun kita akan kesulitan air habis ya. Dan beliau tadi sudah menjelaskan akan kontinuitas. Maka peluang ke depan sudah ada perencanaan yang sangat logis, yang meskipun saat ini masih banyak yang menanyakan akan kualitas air, khususnya kalau tadi dikatakan adalah air eks tambang. Tapi di beberapa daerah berhasil dan diserahkan kepada ahlinya, jangan seperti itu. Nah, kita akan mencoba berharap dan mempercayai kinerja dari PDAM agar hal itu nantinya juga akan menjadi harapan kita semua. Jadi kita tetap khawatir, tapi kita sudah punya bayangan bahwa nanti ketersediaan itu akan siap, gitu ya. Ya, saya kira itu menjadi harapan kita bersama, pemirsa PKTV, bahwa di Bontang kerja terus, dan kita juga sudah sebenarnya sudah menikmati selama ini. Tinggal ya kita kewajiban khususnya ya setiap bulan jangan sampai terlambat kan gitu ya. Pak Dadi, mungkin bisa Pak Dadi Gudan bisa menyampaikan harapan ya pada masyarakat di akhir perbincangan kita. Tentunya juga selain nanti Pak Direktur juga memperkuat, kira-kira masyarakat ini dengan semua yang kita ceritakan tadi, maka mereka harus seperti apa? Ya, makasih Pak. Jadi harapan kami adalah PDAM ini milik kita bersama. Milik kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun kami selaku operator yang diberikan amanah. Nah, kami mohon dukungan masyarakat pelanggan, yaitu tadi salah satu contohnya adalah untuk dapat mendukung kami dengan membayar tepat waktu. Karena dengan pembayaran itulah support operasional kami juga bisa maksimal. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa sampai saat ini alhamdulillah Bontang ketersediaan air baku itu walaupun mungkin secara ukuran harus 24 jam mengalir, ini kan harapan kita, tetapi kita bisa lihat kebutuhan kita tetap terpenuhi, tercukupin. Dan tidak kalah penting ya kita rasa bersyukur, karena itulah bentuk bahwa selalu kita diberikan kemudahan dan rahmatnya. Mungkin itu saja teman saya. Mudah-mudahan kita bisa lihat sendiri, kalau mungkin kita lihat 10 tahun yang lalu, kalau sudah PDAM melakukan perawatan, mungkin mobil-mobil tangki swasta itu pakai gas malam ini, tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa kita lihat sendiri, walaupun kita ada kegiatan perawatan, maintenance, masyarakat tidak sampai mencari kebutuhan itu untuk menutupi, karena kita sudah bisa memenuhi dalam walaupun 1-2 hari saja ini bisa tercukupi. Nah, ini bentuk bahwa kemampuan atau yang kita rasakan sudah lebih daripada yang lalu-lalu kita bisa rasakan. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Pak Direktur bisa closing statement sekaligus, silakan. Siap, terima kasih kepada khususnya pelanggan Perumda Tirta Taman Kota Bontang dan stakeholder yang ada di Kota Bontang. Pertama terkhusus program PKTV ini sangat baik dan tentunya sebagai fasilitas komunikasi kami kepada pelanggan kita. Dan pertama menghimbau atau mungkin itulah apa yang sudah saya sampaikan. Pertama, ada keluhan apapun terkait PDAM, silakan dilaporkan segera kepada Perumda Tirta Taman Kota Bontang melalui call center maupun frontliner kita yang kita buka hari Senin dan Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Di situ dengan catatan alamat lengkap, insya Allah akan segera kita tindak lanjuti. Itu satu. Yang kedua, pakailah air seperlunya, hematlah air. Setetes air untuk kehidupan, untuk masa depan kita, termasuk bukan anak cucu. Mungkin tidak sampai anak cucu kita, kalau air sumur bawah tanah tentunya ini sangat terbatas. Karena tidak ada alternatif lain, mau tidak mau, karena kebutuhan ini sudah wajib,
ya sementara jangka pendek programnya tetap sumur di bawah tanah. Dan ini biaya operasionalnya cukup tinggi, semuanya spare part segala macam operasional biaya sudah meningkat. Tentunya inilah harus dipahami bersama bagaimana kontinuitas pelayanan kita harapkan bersama, tentunya tidak lepas daripada biaya, dan mudah-mudahan bagi yang sudah menikmati air dengan baik dan layanan baik, bayalah tepat waktu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Pak Suramin, dan Pak Dadik sudah hadir di BKTV dengan menjelaskan berbagai macam pertanyaan masyarakat. Ya, suatu saat kita undang lagi Pak. Kita Siap, terima kasih. Ya, pemirsa BKTV, demikian bincang-bincang kita di BKTV Talk dengan tema ketersediaan dan kualitas air yang ada di Bontang, dan sudah dijawab sangat luar biasa, bahwa kita optimis bahwa pelayanan tentunya akan jauh lebih baik ke depan. Ketersediaan air juga sudah disampaikan tadi sangat kita berharap akan melimpah gitu ya, dan kita sampai ke depan bisa menikmati terus, karena sedikit saja kita kekurangan air tentunya masyarakat akan kebingungan. Nah, kita akan ketemu di BKTV Talk dengan tema atau narasumber yang lain di esok hari. Kita akan berpisah, dan saya Teguh Sarjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih BKTV, Gereja Beneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.